kenapa kita bicara wasatiyatul Islam? Sudah saya sampaikan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surat Al-Baqarah ayat 143. Yang artinya, demikianlah kami telah menjadikan kamu, umat Islam ini, sebagai ummatan wasata. Apa itu ummatan wasata? Kalau diterjemahkan di dalam terjemahan Departemen Agama sudah menjelaskan maknanya, adil dan pilihan. Jadi umat wasat itu adil dan pilihan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas kalian. Ini. Sekarang kita coba makna wasat itu apa? Saya ini bukan ahli tafsir ya. Karena itu merujuk kepada kitab-kitab tafsir, misalnya di dalam tafsir yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari, atau di dalam tafsir Ibnu Katsir, misalnya tafsir yang menjelaskan dari sudut pandang tafsir bil ma'thur ya. Kata wasat, ummatan wasato itu para ulama kita menafsirkan setidaknya ada dua makna kata wasat. Yang pertama, wasat itu artinya ummatan wasato, artinya umat pilihan atau khiyarul ummam. Jadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang kita disebut di dalam Al-Quran sebagai khiyarul umam, umat pilihan, wasat, tengah-tengah. Umat yang istimewa, ada banyak keistimewaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdasarkan riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan sebagaimana riwayat ini kemudian diabadikan di dalam Sunan At-Tirmidzi atau Al-Jami' At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kata-kata wasat itu adalah udulan atau adalah. Jadi hadis ini hadis hasan. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahihun. Jadi hadis ini hadis hasan, artinya kata wasat berdasarkan makna yang disampaikan oleh Rasulullah. Wasat itu artinya adil. Jadi artinya umat ini adalah umat yang dituntut untuk menjadi umat yang adil. Berbuat adil. Adil itu apa? Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian kalau kita kembangkan, kita gali makna wasat itu apa? Makna wasatiyatul Islam, makna adil itu apa? Nah, kita gali prinsip-prinsip wasatiyatul Islam itu. Yang pertama adalah tawassut. Tawassut itu penengah, tengah-tengah, mengambil jalan tengah. Jadi tidak ekstrim, tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak tafrid, tidak mengurangi, tidak tatarruf, tetapi juga tidak hulu. Tidak melakukan praktek tasyahul. Tasyahul artinya menggampang-gampangkan. Tetapi juga tidak tasyadud, artinya kaku. Nah, jadi prinsip wasatiyah itu memang prinsip yang betul-betul kita sebut kalau Al-Jahil itu mengatakan adil itu adalah isti'malul umur fi mawadhi'iha. Jadi tidak lebih-lebih meletakkan sesuatu itu pada ukuran-ukurannya. Tidak ifrat, tidak berlebihan, tidak tafrid. Mendudukkan dengan benar di dalam konteks hubungan kerangka ajaran agama Islam itu. Ajaran Islam itu ada koridor yang kita sebut sebagai dasarnya. Iman. Iman melahirkan satu perangkat peraturan yang kita sebut sebagai syariah. Syariah melahirkan tata kehidupan perilaku spontan yang kita sebut sebagai akhlak. Konsep-konsep akhlak kita katakan sebagai adab. Karena itu ada satu statement ini di Al-Jalajili Al-Basri yang menuliskan, tetapi kemudian Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengutipnya kembali di dalam buku beliau Adabul Alim wal Muta'allim. Apakah itu? Yaitu statement ini. Ini statement Al-Jalajili Al-Basri.
bisa kita lihat di dalam kitabnya Risalah Al-Qushairinya Imam Al-Qushairi ya. Yaitu at-tauhid yujibul iman faman la imana lahu la tauhid lahu. Jadi tauhid itu mewajibkan iman. Siapa yang tidak bertauhid maka tidak. Siapa yang tidak beriman maka tidak ada tauhid bagi dia. Wal iman yujibus syariah. Iman itu mewajibkan adanya syariah. Karena orang yang beriman tanpa syariah, faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Ini kata Al-Jalili Al-Basri yang juga dikutip oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Jadi iman itu harus ada syariah. Jadi orang yang tidak mengikuti syariat, tidak mau dituntun oleh syariat, maka dipertanyakan keimanannya. Karena itu, faman la syari'ata lahu itulah imana lahu. Siapa yang tidak mengikuti tuntunan syariat, maka dia tidak ada iman dan tidak ada tauhid baginya. Jadi itu implementasi dari sisi konteks hubungannya dengan tawassut, sikap tengah-tengah, sikap wasatiyatul Islam. Kemudian syariah tujibul adab. Syariah itu mewajibkan adanya adab. Adab itu kriteria-kriteria baik yang berhubungan dengan perilaku spontan akhlak. Jadi adab itu diekspresikan menjadi al-akhlaqul karim. Faman la adab lahu, siapa yang tidak punya adab, maka la imana lahu wala tauhida wala syari'ata lahu. Siapa yang enggak beradab, maka tidak ada iman, tidak ada tauhid, dan tidak ada syariah bagi dia. Nah, menariknya kemudian adab ini ternyata diadopsi di dalam dasar negara kita. Ini yang satu hal yang luar biasa. Alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia yang memberikan kriteria dasar negara kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab sama-sama itu berangkat dari prinsip-prinsip di dalam agama kita. Dan adil dan beradab itu satu turunan dari iman. Karena itu dasar negara kita diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini nanti kita akan bahas di belakang ya. Luar biasa negeri kita ini. Kemudian wasatiyah juga, prinsip wasatiyah juga mewujudkan perilaku yang disebut tawazun, berkeseimbangan. Nah, keseimbangan di dalam memprioritaskan akhirat tetapi tidak melupakan dunia. Di dalam Al-Quran kita disebut diserukan oleh Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kita dituntut untuk mengejar akhirat karena orientasi hidup kita memang akhirat. Kita semua akan kembali kepada akhirat. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang rugi di akhirat itu. Karena itu banyak Al-Quran menyampaikan wal akhiru khairu abqa. Akhirat itu lebih baik. Tetapi karena kita untuk menuju akhirat kita di dunia, kita tetap juga harus melakukan upaya-upaya di dunia. Melakukan create dunia ini dengan baik. Jadi kalau kita hidup berorientasi akhirat itu, artinya bahwa hidup kita ini selalu diikuti dengan sikap yang bertanggung jawab. Karena semua yang kita lakukan ini harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Kita akan ditanya, fala wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Akan ditanya semua apa yang kita kerjakan itu. Nah, jadi ini. Kemudian seimbang antara sikap roja dan khauf. Kita juga berharap kepada Allah. Tetapi juga takut. Ada kekhawatiran, ada kecemasan. Jangan sampai amal kita tidak diterima. Karena itu kita selalu berusaha menjadi lebih baik. Dengan sikap khauf, akan menjadikan kita waspada, tetapi dengan sikap roja akan melahirkan kita selalu berharap kepada rahmat Allah sehingga tidak putus asa. Jadi orang tidak boleh putus asa. Luar biasa, kita bisa banyak contoh-contoh, ada hadis yang menceritakan bagaimana seorang pelacur yang menolong anjing saja, kemudian dengan jalan itulah dia diampuni dosanya dan dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat maksiat ketika dia insaf, dia segera bertaubat, ada harapan untuk dikabulkan, diampuni oleh Allah. Orang yang punya sifat wasatiyah begitu. Jadi kita ini, manusia ini bukan makhluk yang punya sifat
melakukan dijamin dari perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata'un, kita ini punya potensi melakukan kekeliruan, tetapi karena kita punya sifat al-khauf, khairu khata'in atau wafun, kita selalu melakukan ikhtisab, kemudian bertaubat. Kemudian di dalam kehidupan ikhtiar seimbang antara tawakal dan ikhtiar. Contoh dalam konteks keseimbangan di dalam menyikapi COVID, ya kita ikhtiar, tapi juga tawakal. Tanpa tawakal kita akan resah dengan COVID ini. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan wabasyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ungkapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ekspresi tawakal kita. Tetapi kita juga berikhtiar. Ikhtiar mencari jalan untuk mengetahui COVID ini perlu dihindari, perlu dicegah, sedapat mungkin kita mencegah. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Bahaya harus kita upayakan dicegah sedapat mungkin. Itu kaidah fikih yang menjadi landasan. Ini adalah sikap-sikap tawazun kita. Kemudian kita juga perlu menyikapi perbedaan secara benar, menyikap seimbang di dalam menghadapi perbedaan. Sehingga kita perlu tahu perbedaan mana yang ditolerir dan mana yang tidak ditolerir. Jadi tidak semua perbedaan itu memang ditolerir. Ada perbedaan yang masuk penyimpangan, ya. Jadi kalau ada orang ngaku sebagai nabi, itu bukan perbedaan namanya. Itu penyimpangan. Kalau sekarang orang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu bukan perbedaan, tetapi penyimpangan. Nah, penyimpangan harus diluruskan kalau sudah penyimpang. Sehingga faham Ahmadiyah itu paham menyimpang. Tetapi kalau urusan furu'iyah, misalnya bagaimana tentang amaliyah yang berkaitan dengan yang furu', satu contoh hubungannya dengan kita membaca doa kunut, apakah di dalam sholat ini ada sunnah kunut atau tidak, maka itu adalah bagian dari perbedaan furu'iyah. Bukan merupakan penyimpangan. Nah, itu sikap-sikap seperti itu yang perlu kita bangun terus. Sehingga kita tidak terjebak berdebat pada persoalan yang furu' seperti itu. Misalnya soal bagaimana, apakah doa kita atau bacaan-bacaan kita untuk orang yang mati sampai kepada orang yang mati, para ulama kita berbeda pendapat. Nah, itu adalah bagian dari furu'iyah yang ditolerir, yang berangkat dari memang di dalam memahami nas, itu ada nas yang kita sebut sebagai mujma' alaih. Jadi penjelasannya atau yang sudah qat'i, pemahamannya sudah tunggal, tetapi ada yang muhtalafi, di sana menjadi ruang perbedaan yang harus kita sikapi secara proporsional. Ini kita sebut sebagai sikap tawazun. Kemudian i'tidal, tegak dan lurus, ya. Ya, orang yang wasatiyatul Islam itu mengharuskan kita bersikap konsisten, menjaga prinsip keadilan. Nah, adil itu apa? Adil itu kalau mengikuti, saya menggunakan definisi juga ini, definisi Imam Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, mendefinisikan kata adil itu al-istiqamah ala thoriqil haq, konsisten di dalam jalur kebenaran. Nah, ini. Jadi tolong diklik itu ya, minta bantuan untuk slide berikutnya. Jadi adil. Al-istiqamah ala thoriqil haq. Jadi konsisten di dalam jalur hak itu adil. Jadi orang yang adil itu bukan berdiri di tengah-tengah antara hak dan batil. Jadi yang disebut wasatiyah di sini tidak wasatiyah tengah-tengah antara hak dan batil. Wasatiyah di sini adalah berpihak kepada keadilan, kepada kebenaran, konsisten di dalam jalur kebenaran. Kemudian al-mailu ilal haq, condong kepada kebenaran ketika ada hak dan batil, yang dipilih adalah hak. Jadi ja'al haq wa zahaqul batil, itu disebut wasatiyah. Kemudian al-jahid ini seorang filosof yang hidup di masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Beliau mendefinisikan kata adil itu istiqmalul umur fi mawadhiha, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wa auqatiha, dan sesuai dengan waktunya, wa wujuhiha. Jadi min ghairi sarfin wala taksirin, tanpa melebihkan, tanpa mengurangi, wala taqdimin wala ta'khirin. Jadi luar biasa, beliau mendefinisikan secara rinci, tidak mendahulukan, tidak mengakhirkan. Itu
betul-betul wasat, tengah-tengah. Meletakkan sesuatu. Jadi al-qist. Jadi karena itu di dalam Al-Quran kita diperintahkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak bisa berbuat adil. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Nah, bil qist tegak, betul-betul kencang, itu namanya adil. Nah, karena kita harus menegakkan sesuatu pada porsinya, maka kita harus tahu porsi itu berarti standar, kaidah, aturan-aturan. Kita kembalikan untuk melihat, mengukur segala sesuatu, dilihat dari ukurannya. Ada meterannya itu. Measurement, pengukurannya. Di dalam kehidupan beragama, maka ukuran kita ya tentu Al-Quran As-Sunnah. Kemudian didukung oleh sumber-sumber yang lain, ijma', qiyas, dan seterusnya. Jadi ketika kita melihat, oh ini benar atau salah, maka sebagai dalam kehidupan beragama, kita ukur dengan Al-Quran As-Sunnah. Kalau ada orang mendeklar misalnya sebagai nabi baru, maka kita lihat menurut Al-Quran Sunnah benar atau tidak. Nah, itu ukuran kita. Nah, untuk mengetahui. Nah, Al-Quran Sunnah itu tadi sudah saya sampaikan ada hal-hal yang mujma'alih, tetapi juga ada yang mukhtalafi. Ada yang memang qat'iyyud dilalah, qat'iyyus subut. Nah, qat'iyyud dilalah, dilalahnya sudah jelas. Maka yang seperti itu tidak boleh berbeda pendapat. Tetapi ada hal-hal yang mukhtalafi, wilayah perbedaan di sana. Tentu kalau sudah wilayah perbedaan, di sini kita harus bangun sikap tasamuh, saling toleransi, saling menghormati. Nah, kita kembalikan kepada standar itu. Jadi itulah kita sebut sebagai kaidah aqidah. Kemudian di dalam kehidupan berbangsa bernegara, kita mengikuti peraturan perundang-undangan. Tetapi sebagai warga negara, kita berusaha. Jangan sampai perundang-undangan kita ini berbenturan atau bertabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini juga penting. Karena itu, dalam konteks menuju wasatiyatul Islam, kita terus berusaha bagaimana di dalam kehidupan berbangsa bernegara ini, kita terus kawal perundang-undangan kita supaya tidak berbenturan. Tetapi standar berbangsa bernegara yang sudah menjadi settle, menjadi keputusan, maka kita ikuti. Nah, ini yang perlu saya jelaskan tentang sikap Majelis Ulama Indonesia yang lalu ketika bagaimana kita menyikapi undang-undang, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jadi kalau Majelis Ulama Indonesia waktu itu menyampaikan penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu dalam konteks sikap wasatiyatul Islam kita ini. Kenapa? Setelah kita cermati rancangan undang-undang ini bermasalah. Kita ukur dengan apa? Kita ukur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi konsensus. Jadi di dalam berbangsa bernegara kita punya 4 konsensus. Nah, mengikuti 4 konsensus ini juga bagian dari sikap i'tidal kita, tegak lurus kita. Konsensus apa itu? Konsensus berbangsa bernegara, yaitu UUD 45, Pancasila dulu, UUD 45, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan kita berbeda-beda itu. Jadi ketika ada upaya-upaya membuat peraturan perundangan yang berbenturan, maka kita ingatkan itu jangan, ini bertentangan dengan konsensus kita, ini bertentangan dengan peraturan yang sudah settle. Jangan sampai ada peraturan yang satu sama lain bertubrukan. Kita ingatkan itu. Indonesia ini sebagian besar umat Islam yang ada di sini, maka tentu untuk menghiasi nilai Pancasila harus banyak bersumber dari nilai-nilai Islam tentu. Nah, itulah ketika ada upaya untuk menyempitkan makna itu kita menolak. Di samping itu Pancasila juga sudah menjadi bagian dari Undang-Undang Sisdiknas kita, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya. Di sana disebutkan bahwa internalisasi nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa bernegara melalui pendidikan adalah amanat pendidikan kita. Karena dasar dari pendidikan yang berlaku di Indonesia adalah Pancasila. Jadi itu. Ini adalah bagian dari wasatiyah. Jadi ini bukan merupakan sikap anti pemerintah, bukan.
Karena pemerintah dan negara itu ada sedikit perbedaan. Kalau negara itu settle, negara kita sudah tetap konsensus bagian dari kesepakatan kita. Yang kita sebut al-misak al-watani, kesepakatan kebangsaan itu negara. Tapi kemudian pemerintah itu yang diberikan amanat undang-undang untuk menjalankan roda negara kita. Dibentuk melalui proses pemilihan umum. Di sana adalah proses politik. Di dalam proses politik ada kemungkinan terjadinya kepentingan pragmatis. Biar tidak menyimpang harus digarisi dengan perundang-undangan kita. Sehingga ketika ada hal yang tidak sesuai maka harus kita ingatkan. Jadi itu cara berpikir kita. Jadi bukan karena konsep like and dislike, suka atau tidak suka, tetapi kita kembalikan dengan prinsip wasatiyatul Islam. Ini cara pandang kita di dalam melihat itu. Kemudian toleransi, ya, tasamuh. Kenapa kita perlu tasamuh? Karena Al-Quran dan Sunnah itu meniscayakan adanya perbedaan pendapat di dalam hal-hal furu'iyah. Di dalam furu'iyah, hal yang berhubungan dengan akidah pun ada furu'nya. Satu contoh tadi sudah saya sampaikan, berkaitan dengan bacaan untuk orang yang mati, apakah itu nyampe kepada yang mati, itu adalah menyangkut keimanan, tapi furu', bukan usul. Ya, para ulama kita berbeda pendapat. Jadi yang seperti itu kita hormati saja. Jadi kalau satu contoh implikasi dari itu kemudian muncul tradisi di masyarakat kita, ada doa-doa ya untuk orang yang mati, yang ada tradisi nahdien kita kenal adalah tahlilan dan sebagainya, kita hormati jika kita berbeda pendapat dengan itu. Kemudian secara eksternal menghormati orang lain yang berbeda agama tanpa mencampur aduk ajaran agama, karena memang di dalam persoalan agama itu Islam juga tidak boleh berikan paksaan kepada orang lain untuk masuk Islam, ya. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Untuk masuk Islam tidak harus dipaksa-paksa karena memang hakikat al-haq itu sudah jelas. Jadi nggak boleh itu. Sehingga kita tolak campur aduk, menolak paham pluralisme. Jadi paham pluralisme, paham yang mendudukkan semua agama sama, itu kita tolak. Kita toleran. Toleran itu artinya menghormati perbedaan, bukan menyamakan yang berbeda. Toleransi itu justru menghormati perbedaan, bukan menjadikan sama yang berbeda. Menyeragamkan yang berbeda itu bukan toleransi. Justru itu menyederai prinsip toleransi. Jadi gagasan wasatiyatul Islam itu mengarahkan yang hak itu begini, kita nggak perlu campur-campur. Tetapi tidak boleh kita bertindak melampaui batas, kemudian menyebabkan orang yang berbeda agama dengan kita menjadi tersiksa, nggak boleh juga. Kita harus adil. Nah, kemudian aulawiyah, mendahulukan prioritas di dalam kehidupan. Karena ini jadi di dalam kehidupan ini poin kelima ya, aulawiyah. Aulawiyah itu takdimul ahwaj, mendahulukan yang lebih dihajatkan. Jadi di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita terjadi benturan antara berbagai kepentingan-kepentingan. Mana yang kita dahulukan? Nah, di dalam kehidupan menyangkati COVID-19 misalnya, COVID-19 ini kita memberikan seruan kepada pemerintah. Karena di dalam hal ini ada darurat, ada kehidupan yang membahayakan, mengancam jiwa, maka Majelis Ulama Indonesia menyerukan kita perlu prioritaskan kebijakan pemerintah adalah mendahulukan mana itu yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan mencari kehidupan ekonomi diberikan ruang, kebutuhan untuk melaksanakan ibadah dengan baik tanpa terganggu dengan COVID. Kemudian sehingga orang ke masjid diberikan aturan, orang ke rumah ibadah yang lain bagi non-muslim diberikan aturan. Sehingga kita menyerukan ketika pemerintah membuka tempat hiburan, itu bukan termasuk yang dibutuhkan dalam kondisi sekarang. Tidak menjadi prioritas. Kenapa? Karena sekarang ini kondisi masih membahayakan, maka kita kasih masukan kepada pemerintah. Itu adalah pendekatan wasatiyah. Kemudian al-maslahah amah muqaddamah alal maslahah khassah, kebutuhan umum, kemaslahatan umum harus diprioritaskan jadi kemaslahatan khusus ketika terjadi benturan antara keduanya.
Jadi ini juga sikap bagian dari wasatiyah. Kemudian memilih resiko yang paling ringan, irtikabu akhafu darurain, mengambil jalan yang paling ringan di antara ketika ada dua bahaya. Jadi pilih bahaya yang paling ringan, pilih resiko yang paling ringan. Yang terakhir, menghindari hal yang tidak diperlukan. Orang Islam itu harus efektif hidupnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan Imam Tirmidzi, di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Imam Nawawi mencantumkan di dalam kitab Imam Nawawi menuliskan di dalam dua kitab beliau, Riyadhus Shalihin sama Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ini, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini adalah bagian prinsip wasatiyah. Kemudian wasatiyatul Islam. Sekarang orang menerjemahkan wasatiyah itu dengan moderat. Nah, kita menolak itu. Kenapa? Islam wasatiyah tidak sama dengan moderat. Walaupun aslinya moderat itu kata juga sama dengan, kalau terjemahan bahasa letternya, makna bahasanya moderat itu tengah-tengah. Wasatiyah juga tengah-tengah. Tetapi kita menolak penerjemahan kata wasatiyah dengan moderat. Nah, karena moderat itu sering dimaknai secara liberal. Islam moderat atau Muslim moderat itu menurut teori Barat disebut sebagai Muslim moderat ketika pro kebebasan, pro kesetaraan gender, menentang jihad, pro pemberauan Islam, menolak kekuasaan yang Islami. Jadi kalau kita mengucapkan kehidupan yang Islami, kita tolak. Pro pemerintahan sekuler, karena dalam teori moderatisme, Islam agama jangan dibawa ke ranah politik. Nah, pro kesamaan agama-agama, ya pluralisme, kita menolak itu. Nah, karena itu sumir terhadap busana muslimah, sumir penegakan syariat, HAM kemudian dimaknai secara bebas. Ini adalah makna moderatisme Islam. Tentu kita tidak sesuai dengan prinsip itu. Kita menghormati hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia kita tundukkan sesuai dengan nilai Islam. Sehingga ketika hak asasi manusia itu menolak, bertentangan dengan ajaran Islam, ya kita tolak. Contoh misalnya, hak kebebasan beragama tidak berarti kemudian hak menolak atau merusak agama. Maka aliran sesat kita tolak. Karena aliran sesat itu merusak ajaran-ajaran agama. Nah, kebetulan di Indonesia juga ada undang-undangnya yang mengatur tentang itu. Undang-undang larangan menafsirkan agama yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang kita dengar dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Ini yang dirumuskan oleh para pemimpin kita yang dulu sudah sangat cermat. Kita berterima kasih dengan itu, ya. Kemudian coba ini, Rand Corporation. Jadi konsep moderat versi Rand Corporation itu juga bukan wasatiyatul Islam. Rand Corporation mengatakan mendukung paham demokrasi. Kita mendukung paham demokrasi, tapi demokrasi juga kita perlu arahkan secara benar. Demokrasi harus berpangkat dari demokrasi yang berakhlak, berkeadaban, bukan demokrasi yang semaunya sendiri. Ya. Karena itu sekarang ini Indonesia rusak ini karena demokrasinya semaunya sendiri, ya. Demokrasi yang melupakan tentang nilai keadaban. Demokrasi yang merupakan nilai moral dan etika. Sehingga luar biasa. Kita ini terus banyak dai-dai kita yang kurang menyadari dan memahami tentang fikih ikhtilaf. Jadi fikih ikhtilaf ini perlu dipahami, perlu dirasakan oleh para dai kita. Di Rosafi Fiqhil Ilmiah, ini ada kitab yang menjelaskan perbedaan. Para dai kita perlu terus dikasah tentang apa perbedaan antara konsep perbedaan itu sendiri dan penyimpangan. Penyimpangan itu juga berbeda. Tapi perbedaan yang tidak kita tolerir disebut penyimpangan. Perbedaan yang ditolerir kita sebut sebagai perbedaan. Ini dakwah kita harus berangkat dari prinsip itu supaya tidak berbenturan. Yang kedua, dakwah harus bersifat sistemik. Kita melihat dakwah kita masih dimaknai secara sempit. Sehingga orang dikatakan dakwah itu kalau ceramah, tabligh. Padahal dakwah tidak hanya sebatas tabligh. Kita mengajak membuat pendidikan, kita membangun majelis taklim, kita mengadakan santunan fakir miskin, mengembangkan ekonomi syariah itu adalah bagian dari dakwah sebenarnya secara lebih luas. Tetapi dakwah orang disebut dai baru kalau
ceramah, padahal nggak hanya itu. Ini makna ini perlu terus kita evaluasi. Lanjut, diklik lagi. Nah, kemudian kita menghadapi tantangan ini nih. Dakwah kita di dalam banyak hal belum menyentuh persoalan umat. Kenapa? Karena dakwah masih sporadis, sendiri-sendiri, tidak terencana, saling menegasikan, berbenturan antara para dai dan satu dengan yang lain. Antara dai satu dengan dai lain, antara lembaga dakwah satu dengan yang lain. Kenapa? Kita melihat misalnya, kita menemukan ada dai yang masih bermasalah terkait dengan dakwahnya, cara menyampaikannya, kemudian konten dakwahnya. Jadi persoalan perbedaan diangkat-angkat, dai satu menyerang dai yang lain. Ini kita melihat seperti itu. Para tokoh kita, elit kita, para kiai kita masih di dalam menyampaikan dakwah menyinggung kelompok yang lain, bermusuhan satu dengan yang lain. Ini masalah kita ini yang seharusnya tidak terjadi. Sehingga umat jadi bingung. Umat tidak didudukkan dengan makna yang dengan pemahaman yang benar. Jadi ini menjadi persoalan. Belum lagi kita juga menghadapi tantangan dari luar, tantangan liberalisme, sekularisme, kemudian teknologi informasi komunikasi juga melahirkan media sosial yang juga perlu kita sikapi itu, karena banyak digunakan oleh pihak-pihak untuk menyampaikan pesan yang menyimpang, hoax dan sebagainya, harus kita sikapi. Nah, itulah kita perlu kode etik dakwah. Lanjut sedikit saja kita bicara kode etik. Nah, perlunya kode etik ini menjadi penting. Karena itulah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pedoman dakwah wasatiyah yang berangkat dari wasat tadi itu, yang diharapkan menjadi kode etik bersama. Di sini ada poin-poin dakwah itu, lanjut ya, saya baca agak cepat aja. Visi dakwah harus berangkat dari mewujudkan kehidupan yang islami, ya, misinya harus begitu. Mengamalkan nilai wasatiyah. Objek dakwah itu bisa jadi muslim dan non-muslim, tapi bagaimana dakwah kepada non-muslim juga harus kita lakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang wasatiyah tadi itu. Kemudian etika, dakwah harus punya etika, jadi dakwah tidak sembarangan. Apakah etikanya? Menyatukan antara ucapan dan perbuatan. Jadi seorang dai harus selalu refleks dari dirinya sendiri. Di samping kita menjelaskan pada orang lain, kita juga berikan contoh pada yang lain. Ketika kita mengajarkan kejujuran, dai juga harus berlatih jujur, ya. Lanjut sekali lagi etika dakwah. Kemudian tidak mencampur aduk akidah dan ibadah agama-agama. Kita harus jelaskan, oh tidak boleh begini-begini. Tidak menghina non-muslim, sesembahan non-muslim, kita nggak boleh juga, gitu ya. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fasbu'u bighairi ilmin. Kita nggak boleh. Kita berbeda dengan agama non-muslim, tetapi kita nggak boleh menghina mereka, menghina sembahan mereka, karena itu menjadi sebab mereka menghina kita. Adil, tidak diskriminatif, tidak meminta menetapkan nilai imbalan kalau kita menjadi dai, ini juga penting. Menghindari pergaulan yang mengundang syubhat dari masyarakat, ini penting juga. Jadi seorang dai jangan nyerempet-nyerempet yang syubhat yang menimbulkan. Jadi dai kemudian bergabung dengan dakwah di tempat pelacuran kita juga boleh, tetapi kita juga harus ada tata aturannya sehingga tidak sampai menimbulkan salah paham. Seorang dai kemudian ikut joget, tentu kan nggak etis gitu ya. Itu yang perlu kita. Terus kemudian lanjut, tidak menyampaikan hal yang tidak kita kuasai. Kita punya keterbatasan, kalau kita nggak tahu, kita sampaikan saya tidak tahu, itu lebih terhormat. Kemudian menganggap pelaku dakwah sebagai mitra, saling menguatkan, bukan jadi pesaing, saling menjatuhkan. Kita nggak perlulah menjelek-jelekkan dai yang lain, nggak usah itu. Kemudian merujuk kepada putusan fatwa, ini menjadi penting ya, Majelis Ulama Isdah. Kemudian dakwah juga harus menggunakan metode hikmah wal mau'izatul hasanah, lemah lembut, tawadhu, menyampaikan dengan bijaksana. Tadi sudah kita sampaikan. Nasihat, jadi kalau kita harus berdebat dengan cara yang baik, menggunakan media sebagai sarana dakwah, kita tidak ikut terlibat di dalam menyebarkan hoax, berita palsu, dan seterusnya. Terus kemudian materi dakwah kita harus tekankan, pentingnya persatuan umat, ini penting ya, persatuan umat Islam. Umat Islam bersaudara, menghilangkan salah paham, rasa benci, dan curiga sama Muslim. Kita harus bangun itu. Janganlah kemudian kita harus justru
menghembuskan permusuhan terhadap sesama muslim. Karena ukhuwah adalah tugas tanggung jawab kita untuk kita bangun. Perubahan sosial ke arah yang lebih islami kita mengarahkan itu. Penguatan akidah dan pengamalan ibadah, penguatan karakter akhlak yang mulia. Terus kita ikut mempromosikan bagaimana muamalah secara islami dan seterusnya. Terus kemudian bagaimana membangun ketahanan keluarga yang baik, mencegah dekadensi. Kita harus kenalkan umat ini pada tantangan keluarga, ya. Bagaimana kita punya keluarga yang tangguh, tidak gampang tergoda di era kebebasan media seperti sekarang. Ini juga menjadi bagian dari umat. Perlindungan umat dari paham sesat. Karena paham sesat terus dipromosikan, sehingga kita perlu sampaikan, oh ini yang salah. Pemahaman kepada siasat syariah yang benar, ini juga perlu kita sampaikan. Jadi siasat syariah itu harus kita sampaikan, misalnya khilafah itu apa? Kita harus sampaikan secara benar sehingga umat tidak bingung. Oh, khilafah. Langsung kita tolak begitu saja tapi tanpa dijelaskan. Ini kan kacau gitu ya. Karena khilafah itu bagian dari aidium di dalam Islam, bagian dari turos. Kalau kita kemudian tidak jelaskan, umat kemudian bingung satu dengan yang ada yang menolak mati-matian, tetapi ada yang membela matian tanpa sama-sama kemudian satu dengan yang lain berbenturan. Padahal itu adalah bagian dari turos kita yang harus kita dudukkan di dalam konteks kekinian. Nah, ini kemudian itu adalah poin-poin penting. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan di uraian terakhir di dalam kaitannya dengan batasan toleransi. Ini slide saya banyak ya, tapi nanti bisa dibaca saja. Tetapi saya ingin tekankan di dalam kehidupan berplural ini, kita hidup di dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, majmuk, walaupun umat Islam mayoritas. Maka kita tidak boleh memaksakan agama. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang kedua, Al-Quran memperkenalkan budaya ta'aruf. Di dalam surat Al-Hujurat disebutkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Stressingnya di dalam ta'aruf memang ketakwaan. Kemudian kita boleh bergaul dengan siapapun, yang penting tidak saling merugikan. Jadi Islam itu membolehkan kita berinteraksi dengan siapa saja. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Mumtahanah bukan mumtahanan ya. Surat Al-Mumtahanah ayat 8, kita boleh bergaul dengan yang lain, tetapi kita harus menegakkan prinsip adilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ini, hai orang yang beriman, adalah kamu jadikan orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Kebencian terhadap satu kaum janganlah menyebabkan kamu tidak adil. Nah ini, i'dilu aqrabu littaqwa. Jadi adil itu adalah dekat kepada takwa. Jadi orang takwa itu adalah orang yang adil. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tentu di dalam kehidupan majmuk kita tidak boleh mencampurkan agama satu dengan yang lain. Terakhir, tolong diklik yang paling akhir ya, poin-poin saya yang belakang-belakang. Nah, sebelum itu sedikit saya ingin sampaikan tentang ukhuwah Islamiyah. Ini penting kita harus bangun ya. Nah, ini. Ukhuwah Islamiyah ini kita harus tekankan. Kenapa? Nah, ini Dur ya, penguatan ukhuwah Islamiyah. Menumbuhkan sikap empati. Jadi kita ini harus saling menaruh simpati, ta'aruf dengan yang lain. Karena hadis Nabi menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian dia mencintai untuk saudara segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kita mendudukkan saudara sama muslim itu secara empatik, kita merasakan apa yang menjadi kepedihan mereka, juga kepedihan kita. Jadi ini empati ini diwujudkan dengan sikap Rasulullah. Rasulullah itu disebut sebagai sosok yang sangat empati. Nabi itu sifatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Coba. Nabi Muhammad itu azizun 'alaihi ma anittum sifatnya. Sikap sangat empati. Kemudian mengembangkan solidaritas. Kita juga harus bangun karakter solidaritas itu, ya. Malam yahtam bi amril muslimin falisa minhum. Kalau orang nggak peduli dengan sama muslim, kita bukan termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Imam Tabarani di dalam kitab Al-Awsat karya beliau. Kemudian menguatkan, sama muslim harus saling menguatkan.
Yashuddu ba'du ba'du. Jadi tidak boleh saling menegasikan. Sekarang ini masih saling bertubrukan, saling menegasikan. Karena itu dakwah kita harus saling membantu, menguatkan, bukan saling bertubrukan. Agar saling bantu, kita harus bangun sikap tolong-menolong. Ta'awun di dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan sampai ta'awun ini justru yang melakukan orang kafir. Karena orang kafir yang ta'awun dan kita nggak ta'awun, maka akan terjadi fitnah yang besar. Ini di dalam surat Al-Anfal mengingatkan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu satu sama lain saling tolong-menolong mereka. Kalau kita nggak juga tolong-menolong illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabil. Kalau kita juga nggak perkuat silaturahim kita, perkuat silah ukhuwah kita, persaudaraan kita, hubungan persaudaraan dengan kekerabatan kita, maka kita akan dilibas oleh orang yang benci pada kita. Terakhir, kita jangan saling melemahkan, jangan tanazu' wala tanaza'u. Kalau tanazu' fatasyalu wa tadhhabari hukum. Akan hilang, akan menyebabkan hilang kekuatan kita. Maka kita kalau ada konflik berbeda, yang tokoh kita yang nyimpang jangan dikomentari di media, ya. Kita harus bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya, jadi itu. Jadi kalau cara menyikapi perbedaan sudah saya sampaikan, tansikul harokah kita perlu koordinasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan ini. Ini slide-nya masih banyak, tetapi nggak saya baca semua, tetapi nanti bisa dibaca sendiri. Nanti silahkan dibuka itu dalam bentuk PowerPoint. Kenapa? PowerPoint-nya saya buat dalam bentuk PDF. Kenapa? Karena ada banyak teks Al-Quran, teks Arab itu kalau diketik dibuka dengan ini bisa keliru, bisa salah ini. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.